haus akan suara-Mu. Kami rindu akan firman-Mu. Kami membuka hati seluas-luasnya untuk pekerjaan Roh yang akan membahas, menyuburkan dan menumbuhkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Penuhi hamba-Mu dengan kekuatan firman. Penuhi hamba-Mu dengan otoritas firman. Kami percaya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, pengharapan yang hidup akan memberikan daya kekuatan untuk menjalani hidup hari ini maupun masa yang akan datang. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema, pengharapan yang menghidupkan. Teks yang saya ambil ada di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga 26. Tapi saya akan mengajak kekasih Tuhan membaca di dalam ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Pada bulan Desember tahun 1914 ada sebuah kebakaran hebat yang menghanguskan laboratorium Thomas Alva Edison. Api besar itu melahap seluruh peralatannya. Nah, saudara-saudara sekalian, Thomas Edison bertanya kepada anaknya Charles Edison. Dia berkata, "Di mana ibumu? Panggillah sekarang." Di usianya yang 67 tahun itu, Edison mengajak istrinya dan mengatakan, ada sesuatu yang sangat berharga di dalam bencana ini. Semuanya kegagalan kita habis terbakar. Kita mengucap syukur kepada Allah. Oleh karena kita akan memulai sesuatu yang baru. Nah, saudara-saudara sekalian, seorang yang memiliki pengharapan tidak akan hanyut oleh derasnya arus kegagalan. Dia tidak menyalahkan orang lain. Dia tidak menyalahkan diri sendiri, bahkan tidak menyalahkan situasi yang ada. Seorang yang memiliki pengharapan dapat berdiri mengatasi semua itu, dan dia bisa memandang ke depan dan mengatakan masih ada harapan. Masih ada harapan. Bagi saudara-saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan masih ada harapan. Amin. John Maxwell pernah mengatakan demikian di dalam tulisannya. Bila tidak ada harapan bagi masa depan, maka tidak ada kekuatan untuk menjalani hidup masa depan dan masa kini. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, bagi kita yang hidup di dalam Tuhan, pengharapan yang hidup itu akan memberikan daya kekuatan untuk menjalani baik hidup hari ini maupun
masa yang akan datang. Saudara yang saya kasihi, kalau kita membaca kitab Ratapan ini, tidak bisa dilepaskan dari konteksnya bagaimana Israel dihukum Tuhan dengan dibuang ke Babel. Yerusalem di bumi hanguskan, penduduknya ditawan dan temboknya dihancurkan. Kota-kota yang tadinya ramai sekarang tinggal puing-puing. Masa yang lalu yang penuh kejayaan itu sekarang tinggal reruntuhan. Kota yang tadinya penuh dengan orang yang lalu lalang sekarang sepi dan menghilang. Kota yang begitu megah sekarang ditimbuni dengan semak belukar. Saudara, di reruntuhan tembok Yerusalem itulah Yeremia meratap dan memohon pemulihan dari Tuhan. Yeremia memandang bahwa di dalam Tuhan masih ada pengharapan. Sekali lagi kabar baik yang saya sampaikan buat saudara sekalian, masih ada harapan, dan harapan bagi orang percaya itu menghidupkan kita semua. Nah, kekasih Tuhan, satu perenungan bersama yang coba akan saya bagikan pagi hari ini. Bagaimana kita bisa melihat pengharapan itu? Kalau kita berbicara tentang pengharapan, yang pertama saudara sekalian, bahwa pengharapan orang percaya atau pengharapan kita itu dibangun di atas kasih karunia Allah. Kekhawatiran bekerja seperti sebuah kolesterol jahat yang mengeraskan arteri jantung rohani kita dan menyumbat aliran kasih karunia di dalam hidup kita. Sebaliknya, pengharapan adalah oksigen bagi jiwa kita yang menghidupkan semangat kita. Memiliki pengharapan itu penting. Seseorang bisa hidup 40 hari tanpa makan. Seseorang bisa hidup 4 hari tanpa minum. Seseorang bisa hidup 4 menit tanpa bernafas. Tapi seseorang tidak bisa hidup dalam waktu 4 detik tanpa sebuah pengharapan. Nah, saudara sekalian, kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Dan kasih setia Tuhan itu dapat menjadi pegangan yang teguh dan tidak berubah dan selalu baru setiap waktu. Sekali lagi ketika Yeremia mengingat peristiwa bagaimana orang Yerusalem dibuang ke Babel, ditawan dan ditinggalkan hanya orang-orang yang cacat, orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang tidak berdaya. Dengan sebuah tangisan, saudara sekalian, Yeremia meratap. Di dalam ayat 19, di sana dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya,
selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, saudara-saudara sekalian, pengharapan orang percaya, pengharapan kita semua di tengah-tengah situasi yang buruk, di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu didasari atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu abadi. Kasih setia Tuhan itu kekal. Dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kita semua. Kasih setia Tuhan dapat menjadi pegangan yang teguh, yang kokoh, yang tidak bergeser, yang tidak terhempaskan, yang tidak terhanyutkan. Kita bisa berpegang pada pengharapan di dalam Allah oleh karena kasih setia Allah itu. Janji-janji manusia bisa berakhir, bahkan bisa melupakan. Tetapi kasih setia Tuhan kepada kita adalah abadi adanya. Saudara, bagi orang yang pesimis, dia tidak memiliki pengharapan yang pasti ke depan, dan kata-katanya dipenuhi dengan rasa khawatir dan kecemasan demi kecemasan. Seorang yang khawatir seperti duduk di kursi goyang. Dia tidak pernah membawanya kemana-mana. Saudara, mari kita pandang ke depan. Kita punya pengharapan di dalam Allah yang hidup, Allah yang menggenggam masa depan kita, Allah yang memiliki seutuhnya hidup kita. Sekali lagi, pengharapan itu dibangun di atas kasih setia Allah yang tidak pernah berubah. Sehingga setiap hari kita bisa menyanyikan, selalu baru, selalu baru. Pengharapan selalu baru. Setiap kita bangun pagi, menghirup udara baru, dan ada harapan untuk hari esok. Selanjutnya yang kedua, pengharapan itu memberikan kita daya pulih. Saudara, ketika kita mengalami kegagalan dan kehancuran serta jiwa tertekan, kita berpikir kita sudah berada di titik nadir, kita mengalami jalan buntu, dan kita seolah-olah tidak bisa bangkit kembali. Kondisi kita semakin terpuruk dan kita masuk di dalam pusaran yang semakin dalam dengan penuh penyesalan. Saya menyampaikan kabar baik buat saudara-saudara sekalian, bahwa pengharapan itu memberikan daya pulih kepada kita semua. Saudara, janji-janji Tuhan menjadi satu-satunya sumber pengharapan yang menguatkan dan memulihkan. Rasul Paulus pernah berkata demikian di dalam Roma 15 ayat yang 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Saudara, pengharapan itu berlimpah-limpah. Pengharapan itu, saudara sekalian, ada di dalam Roh Kudus. Pengharapan itu membangkitkan sukacita dan damai sejahtera. Oleh karena pengharapan itu memberikan daya pulih kepada kita semua. Amin. Para ahli memprediksi bahwa corona akan berakhir di bulan Juni. Kita tidak segera tahu setelah pasca Juni bagaimana kondisi ekonomi kita, bagaimana pendidikan anak kita,
bagaimana kerohanian kita, bagaimana masa depan ini. Tapi bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, mereka tahu bahwa pengharapan itu memberikan daya pulih, memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang ekstra di dalam hidupnya. Ada satu cerita, saudara sekalian, ini di kerajaan Iran. Ada sebuah hasil mosaik yang luar biasa indah. Langit-langit dindingnya mengkilap seperti sebuah berlian. Saudara, semula arsitek itu berkeinginan memasang lempengan-lempengan kaca di dinding kerajaan Iran. Namun sayangnya, kaca yang dipesan dari Paris itu sudah pecah sejak di dalam perjalanan. Jadi tidak ada artinya sama sekali. Kaca itu sudah pecah dan tidak mungkin dipasangnya. Lalu arsitek itu menghancurkan kaca-kaca itu. Dan di tangan arsitek yang handal itu, kaca-kaca yang dihancurkan itu disulap seperti sebuah berlian dan dipasang, saudara sekalian, di dinding kerajaan Iran dan menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Kalau di tangan seorang arsitek, kaca-kaca yang pecah itu bisa menjadi mahakarya yang indah. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bisa memulihkan kita. Amin. Tuhan bisa merangkai kita. Tuhan bisa merendah kita. Tuhan bisa menghasilkan mahakarya yang luar biasa. Sekali lagi, pengharapan itu memberikan daya pulih kepada kita. Fyodor Dostoyevsky dengan tepat mengatakan, sungguh-sungguh tanpa harapan seseorang tidak bisa hidup. Hidup tanpa harapan berarti berhenti hidup. Pagi hari ini saya percaya saudara berjumpa dengan firman, dan firman itu akan membangkitkan pengharapan. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dan memberikan harapan bagi hari esok. Orang-orang percaya harus memiliki keyakinan bahwa kita memiliki pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan itu memberikan daya pulih kepada kita semua. Yang terakhir, saudara sekalian, pengharapan membuat kita bersabar menantikan waktu Tuhan. Bagaimana caranya kita bersabar, saudara? Caranya bersabar ya bersabar. Tidak ada cara lain untuk bersabar selain bersabar. Kata menanti di dalam kata Ibrani adalah kata kafah. Secara harafiah diartikan sebagai seutas tali. Artinya menantikan waktu Tuhan itu dengan sepenuh kepercayaan dan berharap kepada Allah akan datangnya pertolongan. Seringkali kita ingin mempercepat waktu Tuhan dan kita ingin segala sesuatu datangnya lebih cepat. Kita mau semuanya instan di dalam Tuhan. Kalau kita membaca historis, Yerusalem dipulihkan oleh Tuhan dan mereka dikembalikan lagi ke Yerusalem dari Babel setelah 70 tahun. Dan setelah 70 tahun itu mereka boleh kembali lagi membangun reruntuhan itu. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Di dalam menantikan Tuhan kita menjadi kuat karena kita berharap.
karakter kita menjadi matang, dan keyakinan kita semakin teguh. Sekali lagi saudara sekalian, di dalam kesabaran akan terbentuk ketekunan di dalam diri kita. Di dalam ketekunan kita akan sungguh-sungguh bersandar dan menanti-nantikan, berharap dan berharap dan berharap. Marilah kita bersabar. Saudara, keluhan kita, komplain kita tidak akan pernah membuat kita maju selangkah, tidak pernah menghasilkan sesuatu yang signifikan. Sebaliknya, ketika kita menjadi sabar, karakter kita menjadi kuat dibangunnya, karakter kita menjadi matang olehnya, dan keyakinan kita semakin teguh. Pengharapan. Kekasih Tuhan, saya menulis sebuah puisi tentang pengharapan. Judulnya pengharapan. Pengharapan. Ketika aku terjebak di dalam lorong kesedihan, pengharapan menunjukkan cahaya di sana. Ketika aku putus asa, pengharapan mengangkat semangatku kembali. Pengharapan. Ketika aku kehilangan arah, pengharapanlah yang menuntun hidupku. Ketika aku bergumul dengan penyakitku yang mematikan, pengharapan yang membantuku untuk menyembuhkan. Pengharapan. Ya, pengharapan. Ketika aku sedang duduk menganggur, pengharapan mengatakan bahwa kita masih punya masa depan. Ketika aku menghadapi hal-hal yang terburuk, pengharapan mengingatkan aku bahwa Allah itu memegang kendali hidupku. Allah memegang hidupku. Allah menuntun hidupku. Ketika aku menghadapi hal-hal yang hancur, pengharapan yang membuat aku berdiri dan bersyukur. Pengharapan ketika aku sedang duduk menunggu, pengharapan memberi kesabaran aku untuk percaya. Ketika aku merasa ditolak, ditinggalkan dan dikhianati, pengharapan mengingatkan aku bahwa aku tidak sendirian. Pengharapan orang percaya, pengharapan yang menghidupkan. Sekali lagi, pengharapan kita bangun di atas kasih setia. Pengharapan kita akan memberikan daya pulih, dan selanjutnya pengharapan menjadikan kita sabar untuk menanti waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kekasih Tuhan membuka hati. Bagi saudara yang sedang dalam kondisi terpuruk, aku berdoa kiranya tangan Tuhan sedang menjamah engkau di atas hidupmu hari ini. Dalam keadaan saudara barangkali sedang mengalami kesedihan oleh karena engkau ditinggalkan oleh orang-orang yang kau kasihi. Aku berdoa kiranya pengharapan dari Allah itu akan membangkitkan gairah itu. Engkau akan dipulihkan dengan pengharapan,
engkau akan disembuhkan dengan pengharapan. Bagi saudara-saudara yang sedang mengalami pergumulan berat, aku berdoa kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita, oleh karena engkau punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara, berdirilah teguh. Allah hadir. Allah menjamah rumah tangga. Allah menjamah hidup. Allah menjamah perekonomian. Sekali lagi Tuhan, aku berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan, pulihkan bangsa ini. Karena di atas pengharapan di dalam Allah lah, bangsa ini akan mengalami pemulihan, akan mengalami kesembuhan. Yesus, engkau hidup. Dan aku percaya engkau sedang bekerja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kunjungan dan lawatan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan demi pemulihan. Terima kasih untuk gairah kembali. Terima kasih untuk semangat yang baru. Kami percaya malam hari. Kami percaya pagi hari ini. Kami percaya di dalam hari-hari kami yang kami jalani. Kami akan berjalan di dalam pengharapan Tuhan. Dan kami boleh menikmati campur tangan Tuhan melebihi apa yang sedang kami pikirkan dan doakan. Terima kasih untuk pekerjaanmu yang melampaui akal nalar kami yang terbatas. Terima kasih untuk terobosanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan memberkati firman dan memberkati seluruh jemaatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.